sahabat Bawaslu seantero Nusantara, kembali lagi bersama podcast Bawaslu Jakarta Selatan dalam serial pendidikan pengawas politik Bawaslu Jakarta Selatan. Sahabat Bawaslu sekalian, kali ini kami kedatangan tamu yaitu seorang wanita cantik ya. Kalau mau dibilang, dia adalah Helen Ardana ya Dek ya. Dia merupakan alumni SKPP Jakarta Timur pada tingkat pertama. Nah, sekali ini saya akan membacakan profil singkatnya. Helen Ardana, umur 20 tahun ya, masih muda banget. Nah, oke lah kita mengupas singkat ya. Apa sih yang mendorong untuk ikut dalam kegiatan SKPP? Pada awalnya kan kalau di Jakarta Timur itu tahun 2020 ya Kak, itu SKPP-nya pertama daring ya, dalam jaringan gitu. Jadi segala pembelajarannya itu pada awalnya melalui video pembelajaran di website Bawaslu RI. Nah, pada saat itu saya belum tahu apa sih itu SKPP. Satu-satunya alasan pada saat itu saya mengikuti SKPP adalah untuk mengisi waktu luang sebenarnya. Karena itu baru pandemi, kemudian juga kuliah tiba-tiba dirumahkan. Benar. Terus saya berpikir, aduh ini mau ngapain nih gitu. Tiba-tiba ada info dari dosen saya waktu itu, info mengenai SKPP, kemudian yaudah saya memberanikan diri untuk daftar. Tapi saya nggak tahu ini sebenarnya acara apa sih gitu, sekolah kader pengawas partisipatif. Tapi ya saya pikir untuk memanfaatkan waktu luang, kenapa enggak gitu kita belajar. Itu sih alasan utamanya waktu itu. Jadi dari alasan pertama itu hanya karena dengar dari seorang dosen ya Dek ya, karena mengisi waktu luang. Tapi gini, selama jadi SKPP kan daring itu kan kemarin kalau nggak salah waktunya hampir 2 bulan ya. Iya betul. Dari tingkat dasar, saya nggak tahu pada saat itu sistemnya gimana ya. Itu prosedurnya sehingga bisa sampai sekarang itu gimana? Apa diseleksi atau ada poin-poin tertentu yang jadi penilaian dari pimpinan seperti itu? Oke. Jadi pertama di SKPP daring itu kita harus menyelesaikan video. Jadi kita harus menonton video-video pembelajarannya, mulai dari membahas tentang demokrasi dan pemilu, kemudian juga dasar hukum, baik itu pemilu maupun pilkada, kemudian konsep pengawasan partisipatif, lalu juga penanganan pelanggaran. Nah, nantinya ketika kita sudah menyelesaikan setiap video pembelajaran, kita juga harus membuat resume dari setiap video pembelajaran tersebut dan juga mengajukan pertanyaan di website Bawaslu. Kemudian nanti ada skornya. Jadi ketika satu video pembelajaran itu selesai dan kita mengerjakan resume beserta memberikan pertanyaan, nanti ada skornya. Nah, untuk sampai ke tingkat menengah ada batas skornya. Jadi kalau misalnya kita tidak sampai batas skor tersebut, maka kita akan gugur di seleksi pertama. Baru nanti setelah kita menyelesaikan semua itu dan masuk KKM gitu ya. Kalau misalnya waktu itu ada KKM-nya, baru kita akan mengadakan ujian. Jadi ada ujiannya lagi. Ujiannya itu serempak. Seluruh Indonesia atau per wilayah? Sepertinya se-Indonesia sama soalnya, cuma dikondisikan per provinsi. Nah, akhirnya dari situ setiap provinsi ujian, nilai ujian tersebutlah yang menentukan apakah ini masuk ke tahap berikutnya atau tidak. Kemudian ketika masuk ke tahap berikutnya, itu Zoom satu provinsi dengan komisioner-komisioner di provinsi DKI Jakarta. Nah, di situ kita lebih berdiskusi. Karena sebelumnya di video pembelajaran itu kita tidak mendapatkan feedback langsung kan. Kita bertanya tapi tidak ada yang menjawab sebenarnya. Nah, di ruang virtual bersama komisioner Bawaslu DKI Jakarta, kita bisa menanyakan apa sih yang sebenarnya baik itu terkait SKPP maupun hal-hal praktis lainnya, terutama terkait dengan pengawasan partisipatif dan penanganan pelanggaran. Nah, di situ kita berdiskusi, saya juga mengajukan pertanyaan pada saat itu kepada Bapak Padi gitu, kebetulan. Baru dari situ komisioner menentukan siapa kira-kira yang akan dikirim lanjut untuk ke tingkat nasional. Nah, tetapi yang perlu diketahui adalah untuk lanjut ke tingkat nasional itu harus memenuhi beberapa kuota. Yang pertama itu keterwakilan gender, jadi setiap provinsi itu harus ada perempuannya. Nah iya, sekarang kan Bawaslu lagi meningkatkan taraf 30% kan? Politik afirmasi ya. Dan juga ada keterwakilan lintas agama gitu. Jadi bukan cuma
agama yang mayoritas, tetapi Bawaslu juga sangat memperhatikan keterwakilan agama lainnya, beserta juga golongan-golongan minoritas gitu. Bahkan kalau di daerah-daerah lain ada yang disabilitas pun ikut SKPP. Iya, jadi benar-benar inklusif pembelajarannya. Oke. Setelah mengetahui SKPP itu kan awalnya kan tidak mengetahui SKPP itu apa. Nah setelah bergabung ada nggak yang misalnya rasa penyesalan atau gimana? Oh ternyata kayak gini loh SKPP itu gitu kan, karena kan gini banyaklah cerita-cerita di luar ya yang mendaftar SKPP, mereka kan berpikir SKPP itu sebagai ajang untuk mencari kerja. Betul. Kan, tapi kan ya kita tahu sendiri tujuan SKPP itu untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda bagaimana melakukan pengawasan partisipatif dalam pengawasan pemilu. Nah, menurut Helen itu gimana setelah mengetahui apa itu SKPP dan ikut dalam pembelajarannya? Jadi memang yang paling penting dalam mengikuti sebuah rangkaian kegiatan itu kan pasti motivasi awal kita ya. Karena saya pada awalnya itu iseng bisa dibilang, tapi saya berkeinginan untuk belajar gitu. Jadi apapun hasil akhirnya atau bagaimana arahnya itu sebenarnya tidak menjadi penting bagi saya. Yang penting adalah bagaimana saya bisa membawa satu pengetahuan baru ketika saya mengikuti rangkaian acara tersebut. Nah, tetapi ketika saya mengikuti SKPP itu saya malah sangat amat senang. Kenapa? Karena aku boleh cerita sedikit Kak. Jadi di pemilu 2019 itu aku golput. Oh gitu. Itu aku golput. Kenapa aku golput? Karena aku berpikir kenapa kita harus dipaksa memilih. Benar. Banyak sih yang berpikir seperti itu, akhirnya kan karena mungkin mereka nggak mengerti bagaimana itu demokrasi, prosesnya bagaimana, jadi mereka mungkin ya kita juga tanda kutip kurang sosialisasi, mungkin dengan SKPP ini bisa membantu. Jadi pada saat itu aku golput karena aku berkeyakinan golput ini ada 3 macam. Golput karena sistem, misalnya DPT-nya dia nggak dapet atau DPT-nya bermasalah dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu golput karena apatis, dan yang ketiga golput karena idealis. Nah, aku beranggapan diri aku ini golput karena idealis. Aku nggak suka dengan pilihan yang ditampilkan. Dan kenapa aku harus dipaksa memilih oleh sistem. Pada saat itu sebelum SKPP aku memegang erat keyakinan aku yang seperti itu. Tetapi kemudian SKPP ini akhirnya memberikan satu pemahaman bahwasanya ketika kita bicara negara demokrasi, maka hal yang paling penting yang menjadi roda demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Betul. Bagaimana setiap rakyat itu memiliki kedaulatannya dan kedaulatan tersebut kemudian diartikulasikan melalui sebuah sistem, yang mana sistem pemilu. Nah, tapi di sini SKPP bukan hanya mengajarkan satu partisipasi dalam ruang lingkup pemilu yang cuma kita datang ke TPS lalu memberikan hak suara. Benar. Tetapi Bawaslu ini membawa kita satu langkah lebih maju kalau menurut aku ya, one step ahead. Bahwasanya partisipasi itu bukan hanya cuma dimaknai sebagai partisipasi dalam kotak suara, tetapi juga kemudian partisipasi untuk mengawasi jalannya setiap penyelenggaraan pemilu. Dan untuk aku, pengalaman tersebutlah yang sangat luar biasa gitu. Dari aku yang tadinya golput, yang sanksi gitu terhadap sistem pemilu di Indonesia, tetapi di sini aku akhirnya sadar bahwasanya setiap orang itu pada dasarnya memiliki legitimasi moral. Kita punya beban moral sebagai warga negara yang baik untuk mengawasi hak suara kita sebagai wujud kedaulatan rakyat. Nah iya, kita bisa garis bawah ya, sahabat Bawaslu dan Nusantara, mungkin dalam tanda kutip gini, partisipasi masyarakat yang selama ini berada di kalangan itu bagaimana kita pada saat ke TPS kan, kadang kan partisipasi masyarakat setiap 85% itu kan yang dari KPU kan beda dengan Bawaslu. Kalau kita kan bagaimana partisipasi masyarakat melakukan pencegahan, misalkan melihat pelanggaran, mereka berencana untuk melaporkan. Tapi kan selama ini kan yang masyarakat bilang partisipasi pada saat hari mencoblos udah selesai. Tapi kan sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Nah kan, karena di sepanjang jalan itu ada tahap-tahap yang mungkin akan sulit kita lewati kan. Nah, makanya untuk itu mungkin sangat bagus lah dengan SKPP yang ini ya. Terus aku mau nanya ini deh, setelah SKPP ini selesai, ada nggak kegiatan-kegiatan lain atau tindak lanjut dari kelompok SKPP yang alumni yang pertama? Kan sekarang kan udah ada alumni yang kedua. Apa ngumpul atau gimana setelah kegiatan ini? Jujur pada awalnya baru-baru selesai SKPP kita sering banget ngumpul dan juga sering untuk merumuskan satu webinar gitu. Baik di tingkat provinsi Jakartanya, maksudnya internal kita alumni SKPP DKI, maupun di SKPP nasional. Jadi di SKPP nasional pun kita sering kumpul dan brainstorming gitu. Kira-kira ini kalau di nasional kan ada beberapa wilayah yang memang dia sudah ikut pilkada di 2020 gitu.
Jadi mereka juga cerita, nih loh Pilkada 2020 akhirnya setelah kita menjadi kader SKPP ini yang kita lakukan. Mereka benar-benar menjadi mitranya Bawaslu, Kak. Dilibatkan secara langsung, bahkan datang nih pakai baju yang sama ya Bawaslu dan ditugaskan gitu di perwilayah di kotanya masing-masing. Nah tapi untuk DKI sendiri masih pada tahap itu sih, kita lebih kepada bagaimana mengedukasi rakyat, minimal orang-orang terdekat kita gitu. Jadi yang mahasiswa di kampusnya, kemudian juga paling minimal lagi keluarga gitu. Benar. Apalagi kan sekarang gini, mungkin di DKI Jakarta hal itu mungkin yang sangat susah ya, karena tahu sendiri kan di DKI itu kan konsep kekeluargaannya sangat tinggi. Nah, seperti itu, apalagi kan ya mohon maaf saya kan juga sama Helen mungkin kita bukan asli penduduk DKI kan, untuk membuat orang percaya dengan apa itu pemilu, apa itu partisipatif itu sangat susah. Bagaimana kiat-kiat, mungkin apa sih yang bisa Helen lakukan? Mungkin sosialisasi atau gimana gitu. Ya, balik lagi pasti sosialisasi ya Kak. Jadi sebuah pendidikan politik itu memang sangat penting untuk terus diupayakan. Meskipun kadang kita berpikir, kayaknya susah nih gitu, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tertutup gitu. Tertutup dengan pemahamannya sendiri, apalagi kalau di Jakarta benar yang tadi Kakak bilang, politik identitasnya masih sangat kuat gitu. Tetapi balik lagi, pendidikan politik itu harus terus-menerus diupayakan. Kenapa? Karena ada salah satu tokoh yang bilang buta yang paling berbahaya itu adalah buta politik ya. Jadi masyarakat itu perlu paham bahwasanya segala sesuatu yang ada di negara ini itu merupakan hasil dari produk politik. Harga beras, harga sembako, terus juga pendidikan dan sebagainya macamnya itu semua ditentukan dalam ruang politik. Nah, di sini masyarakat sebagai bagian mutlak yang berdaulat itu sebenarnya punya sebuah kuasa yang sangat besar untuk menentukan siapa pemimpinnya dan kemudian akhirnya menentukan meskipun secara tidak langsung kebijakan publik yang nantinya akan direalisasikan. Jadi kita nih perlu sadar bahwa kita adalah orang yang paling terdampak dari sebuah kebijakan publik. Oleh sebab itu kita berkewajiban untuk menjaga pemilu itu agar demokratis. Nah, itu yang perlu untuk disosialisasikan, itu yang kemudian perlu dibahasakan ke masyarakat dengan bahasa-bahasanya masyarakat gitu ya. Kadang kan masyarakat ini unik gitu ya Kak. Kalau aku karena backgroundnya pendidikan, jadi kita tahu nih kalau misalnya ngomong ke anak sekolah yang SMP harus bagaimana, yang SMA harus bagaimana, begitupun masyarakat dengan tipologi sosialnya masing-masing. Benar. Oke, sahabat Bawaslu Nusantara, bagaimana sistem politik itu harus kita terapkan ya dalam segi kehidupan kita, bahwa politik itu merupakan, dalam tanda kutip gini, kadang orang berpikir politik itu apa sih gitu kan, yang jadi presiden juga itu kita juga kayak gini. Sebenarnya itu salah, karena tadi yang kata Helen bilang bahwa siapa yang menduduki kursi tersebut dia akan mempengaruhi sistem ekonomi dan segala di negara ini. Makanya ayo masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu.